186. Karena mobil tidak bisa dikendarai dalam perjalanan itu, maka Damar berjalan sangat lambat. Dia terlihat seperti orang biasa yang datang dari kota. Orang yang tampak jarang berjalan di jalan pegunungan. Dia berjalan dengan hati-hati di setiap langkah dan sedikit cemas. Sekitar setengah jam kemudian, dia melihat sebuah kuil yang runtuh dari kejauhan. Damar menghela napas, berpura-pura lelah dan terengah-engah. Dia diam-diam memperhatikan sekelilingnya, dan mendengar dua suara napas yang sangat panjang. Suasana hatinya berubah seketika. Napas panjang ini membuktikan bahwa kedua orang ini adalah orang yang sangat kuat, setidaknya di atas tingkat puncak. Damar merasa khawatir saat ini. Dia tahu di mana para ahli dari Red Lotus saat ini berada. Arif sekarang dikendalikan oleh Night Watcher, dia telah dikurung oleh mereka di suatu tempat. Red Rose sedang berada di kota LH. Maka, siapakah kedua orang ini? Damar curiga bahwa mereka bukan orang dari Red Lotus. Dia menghela napas dan berhenti memikirkannya. Kemudian dia berlari sepanjang jalan menuju kuil. Setelah masuk dari gerbang, dia melihat Wendy sedang bersembunyi di sudut. Gadis itu sedang gemetar dan tampak takut. Melihat penampilannya, Damar merasa sangat kasihan padanya untuk sementara waktu. Gadis yang dia kenal itu sedang bersembunyi di sudut dengan putus asa. Untungnya, orang yang menculiknya tidak melakukan apa-apa padanya. Damar melirik dua orang yang tidak jauh darinya. Ketika dia melihat dua orang itu, matanya melebar dan hatinya penuh dengan emosi. Kedua orang inilah yang menculik Wendy. Lucas Hadrian, kepala dari Red Lotus. Shadow, pembunuh nomor 1 dari Red Lotus. Dari Red Lotus, ada 3 orang dalam peringkat pembunuh bawah tanah, yaitu Arif, Red Rose, dan seseorang bernama Shadow. Shadow jarang melakukan misi dan dia selalu bersama dengan Lucas. Tetapi dia menempati urutan kedua dalam peringkat pembunuh bawah tanah. Dia pernah memasuki markas sementara Night Watcher dan membunuh Night Watcher 6 yang sebelumnya. Setelah membunuh, dia kabur dari markas Night Watcher dengan lancar. Itu adalah rekor terkuatnya. Lalu, dia menjadi terkenal dalam pertempuran itu dan mencapai puncak daftar pembunuh bawah tanah, sampai Eden mengkhianati Night Watcher. Meski Damar terkejut di dalam hatinya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia menatap Wendy, lalu berlari ke arahnya. Wendy, Damar berjongkok, meraih tangannya dan berkata, "Ini aku datang dengan barang yang mereka mau. Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali." Ketika Wendy mendengar seseorang datang, dia menjadi semakin ketakutan. Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis yang biasa. Dia tidak seperti Sela yang telah berlatih. Dia hanyalah seorang gadis biasa yang sangat cantik. Dia bukan apa-apa di hadapan orang seperti Lucas dan Shadow. Mereka mampu membawanya ke tempat ini secara diam-diam, saat itulah dia merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Mendengar suara lembut Damar, Wendy menoleh secara perlahan. Saat dia melihat Damar, dia tercengang sebentar, kemudian matanya menjadi merah. Damar, Damar, dia sepertinya melihat harapan, dia melampiaskan emosinya dan langsung memeluk Damar. Lucas masih duduk di tempat, Shadow tetap berdiri di sampingnya. Lucas tersenyum melihat mereka. Shadow memakai kacamata hitam dan wajahnya tampak dingin, seolah-olah tidak ada ekspresi di wajahnya. Mereka tidak mengganggu Wendy dan Damar. Hanya melihat mereka. "Jangan menangis lagi, aku akan membawamu pulang." Damar memegang bahu Wendy dan mendorongnya ke pelukannya, lalu tersenyum padanya. Air mata Wendy masih mengalir, tetapi setelah melihat Damar, suasana hatinya perlahan berubah. Dia merasa aman dalam hatinya. Pada saat ini, suara tepuk tangan berbunyi dari samping. Lucas berkata, "Pasangan yang baik sekali, namun kalian tidak begitu cocok. Menurutku gadis ini lebih cocok dengan cucuku yang sudah meninggal itu. Sayangnya dia telah meninggal di kota JC belum lama ini, dan aku tidak bisa menemukan mayatnya sampai sekarang." Damar berbalik, dia menempatkan Wendy di belakangnya, dan menatap Lucas dan Shadow dengan kesangsian. Dia tidak berpura-pura dalam hal ini. Damar tidak takut dengan kedua pria itu. Walaupun mereka ada 2 orang, tetapi dia masih sanggup untuk melawannya. Namun dia tidak membawa belatinya sekarang, dan dia harus melindungi Wendy juga. Jadi dia benar-benar sedikit ragu jika mereka akan bertempur. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Lucas. "Apakah kamu membawa barang yang aku minta?" Lucas menatap pria itu dan bertanya. "Ya,
Aku membawanya, kata Damar. Dia mengeluarkan kalung itu dari sakunya, kemudian memegang tali kalung dan membiarkan liontin tulang itu melayang di udara. Dia menunjukkannya pada Lukas. Melihat liontin yang dibawa oleh Damar, ada sedikit kegembiraan muncul di mata Lukas. Kemudian dia menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, ternyata Bari tidak berbohong kepadaku. Sayang sekali, cucuku meninggal di kota JC karena dia. Meskipun aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Dia lanjut berkata, "Anak ini sepertinya adalah menantunya Bari. Bunuh saja, untuk membalas dendam cucuku. Bawa gadis cantik ini ke Sin City. Dengan itu, kita bisa mengendalikan kekayaan Bari. Dan, gadis cantik seperti ini juga bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi di Sin City." Hati Damar tiba-tiba menjadi dingin. Sudah dia duga, orang-orang Red Lotus tidak pernah menepati janji mereka. Lukas tersenyum, dia menatap Damar dan berkata, "Nak, jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu adalah menantu Bari?" Damar mengambil langkah mundur secara tanpa sadar. Wendy memikirkan sesuatu, kemudian wajahnya yang cantik itu menunjukkan ekspresi kengerian. Dia segera berkata, "Damar, cepat kabur dari sini. Mereka bukan orang biasa, cepat kabur." Damar mundur selangkah lagi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia bertanya, "Apa yang akan kalian lakukan? Kamu memang seorang pria yang sejati." Lukas berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar menyentuh sekali. Shadow, kamu boleh lakukan sekarang." Pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit berjalan ke arah Damar. Sudut mulutnya sedikit naik, dan dia mendekati Damar perlahan-lahan. Wajah Damar mulai berkeringat dingin. "Damar, aku mohon padamu, tinggalkan aku sendiri saja. Tidak usah peduli denganku. Cepat kabur," kata Wendy. Shadow berdiri tepat di depan Damar, dia memandang pria yang ketakutan itu dan tersenyum senang. Dia tidak terburu-buru melakukannya karena dia sangat menikmati ekspresi mangsa yang berjuang mati-matian. Damar benar-benar memuaskannya. Begitu Shadow berjalan ke arahnya, mata Damar penuh dengan ketakutan. Tangannya memegang potongan tulang yang dingin dan keras itu dengan kencang. Pada saat ini, energi dari tulang itu terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya. Shadow meraih tangan Damar, kemudian membelah jari-jarinya satu per satu. Hah! Shadow merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika Damar membuka tangannya, tulang itu menghilang dan hanya ada tali yang tersisa di tangannya. Pada saat yang sama, kepanikan di wajah Damar memudar. Shadow mendengar suara Damar dari telinganya. Demi semua yang bernapas, pupil mata Shadow tiba-tiba menyusut, dan dia ingin mundur untuk pertama kalinya. Tetapi Damar tidak memberinya kesempatan seperti itu. Tulang itu telah bergabung ke dalam tubuh Damar. Kemudian, Damar mengeluarkan Qi dari dalam tubuhnya. Bang! Saat ini, Qi dalam tubuh Damar menyebar, dan dia meninju perut Shadow dalam sekejap. Bang! Jas yang Shadow pakai langsung robek, dan dia merasa bahwa perut bagian bawahnya ditembus oleh seseorang. Damar meninjunya tanpa ampun. Di bawah jarak dan kondisi seperti itu, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia langsung terlempar dan jatuh keluar kuil. Senyum di wajah Lukas membeku seketika. Dia menatap pria itu, dan suara Damar bergema di telinganya. Apa yang ditunjukkan oleh pedang itu, di mana jantungnya berada. Tidak boleh mundur. Bunuh. Bersambung. 187. Damar juga tidak tahu bagaimana tulang ini bisa menyatu dengan tubuhnya. Ketika dia menyentuh tulang ini untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa tulang ingin menyatu dengan tubuhnya, tetapi dia sedikit menolak pada saat itu. Bagaimanapun, tulang ini digunakan untuk menyelamatkan Wendy. Dan baru saja, ketika dia memegang tulang di tangannya lagi, perasaan yang sama datang lagi. Karena Shadow ingin mengambilnya, maka Damar langsung melepaskan perlawanan di hatinya dan mengambil inisiatif untuk berintegrasi. Setelah itu, dia merasakan tulang itu meleleh ke dalam tubuhnya, dan pada saat berikutnya, dia merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih. Qi dalam tubuhnya semakin meningkat, dan membuat kemajuan yang sangat cepat. Shadow bahkan tidak sempat melawan sama sekali. Dia langsung terlempar dan jatuh keluar. Wendy yang di belakangnya menatap Damar dengan kaget. Asal-usul Damar sangat misterius, dia selalu ingin tahu identitas Damar, dan dia juga penasaran tentang Night Watcher yang Damar pernah sebutkan sebelumnya. Dia sudah mencari di internet dan mengecek semua jenis informasi, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan. Sampai kemarin,
Ketika dia dibawa pergi oleh Shadow dan Lukas, ini adalah pertama kalinya dia berkontak dengan orang-orang di dunia bawah tanah. Dan setelah adegan tadi itu, dia akhirnya tahu mengapa ayahnya harus memperlakukan Damar dengan begitu hormat. Dia tahu juga mengapa Damar dapat memiliki kartu berlian di Bank Royal. Damar, pria itu sama seperti dua orang yang menculiknya kemarin, mereka bukan orang biasa. Siapa kamu? Lukas berdiri dengan cepat dan bertanya langsung. Kemampuan yang Damar barusan tunjukkan itu benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Apakah kamu Guntur? Lukas berseru. Tidak, Guntur tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Apakah kamu Ves yang misterius itu dari Night Watcher? Damar tidak menjawabnya. Dia langsung mendekati Lukas seperti bola meriam, dan berteriak pada saat yang sama, Lukas, aku pikir kamu akan bersembunyi selama bertahun-tahun. Ternyata kamu masih berani keluar. Kali ini, kamu harus membayar utangmu padaku. Aku akan membalas dendamnya Tata. Ketika Lukas mendengar ini, wajahnya berubah dan dia berseru, kamu adalah Zero. Damar, ya, dia baru saja mendengar Wendy memanggil namanya. Dan dia juga tahu bahwa Zero bernama Damar, tetapi dia tidak mengaitkan pria ini dengan Night Watcher Zero. Karena ada terlalu banyak orang bernama Damar di dunia ini. Selain itu, penyamaran Damar sebelumnya benar-benar bagus sekali. Dia berjalan di jalan gunung seperti orang biasa, terengah-engah dan berkeringat deras. Matanya juga penuh dengan ketakutan ketika dia melihat mereka. Siapa yang akan berpikir bahwa Night Watcher Zero, God Killer yang membuat dunia bawah tanah ketakutan, akan menyerang dengan cara seperti ini. Memikirkan identitas Damar, kulit kepala Lukas langsung mati rasa. Dia telah bersembunyi di seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan dia hampir tidak muncul karena apa yang Damar katakan di awal. Damar berkata bahwa dia akan membunuhnya. 3 tahun lalu, dia dan keluarga Dempsey bekerja sama. Mereka ingin membunuh Damar, Talia, dan Tata di kota JC. Oleh karena itu, dia sengaja mengeluarkan kotak besi itu untuk menarik perhatian Night Watcher. Tata akhirnya mati dalam pertempuran itu. Damar juga menghilang saat itu dan mereka tidak bisa menemukan mayatnya. Selama 3 tahun berikutnya, tidak ada kabar apapun dari Damar. Bahkan jika dia kembali, Night Watcher juga benar-benar menutupi informasi tentangnya. Semua orang di Red Lotus yang mengetahui identitas Damar telah meninggal kecuali Red Rose. Maka karena itu, dia merasa sudah aman dan berani keluar. Cucunya terbunuh di kota JC dan dia tidak bisa menemukan mayatnya. Demi tulang naga yang di tangan Barry, dia dan Shadow memutuskan untuk datang ke kota JC. Kemudian, dia bertemu dengan Damar. Sial sekali. Benar-benar sial sekali. Begitu takutnya pada Damar, bahkan saat dia tahu Damar tidak membawa senjatanya, dia juga tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Dia hanya ingin kabur dari tempat ini dulu. Lari sejauh-jauhnya, dan tetap bersembunyi. Dia tidak akan keluar lagi kecuali secara terpaksa. Lukas mundur dengan cepat dan hendak kabur dari tempat ini. Tetapi Damar tidak akan memberinya kesempatan itu. Dan pada saat ini, Shadow bergegas kembali ke dalam kuil. Dia bergegas masuk lagi, meskipun dia terluka parah, dia masih tidak memilih untuk melarikan diri, seolah-olah Lukas adalah hidupnya. Shadow tidak menyerang Damar, tetapi langsung ke arah Wendy. Dia memutuskan untuk menyerang Wendy dan membiarkan Damar melawannya. Dengan cara inilah dia akan memberi Lukas kesempatan untuk kabur. Cari mati. Damar mendengus. Dia berhenti untuk menyerang Lukas. Lalu berbalik, meloncat ke atas dan menendang Shadow langsung. Bang! Shadow tertendang dan terlempar keluar lagi, tetapi dia juga memberi Lukas waktu untuk melarikan diri. Sebagai pemimpin Red Lotus, dia adalah orang yang dianggap sebagai dewa. Lukas bergegas keluar, menangkap Shadow yang hendak jatuh dan berlari ke bawah gunung dengan cepat. Damar berbalik dan berlari ke sisi Wendy. Dia meraih pinggangnya dan bergegas keluar dari kuil. Dia telah menunggu Lukas selama bertahun-tahun, tentu saja dia tidak akan membiarkannya melarikan diri kali ini. Begitu dia bergegas keluar, alisnya langsung berkerut. Hentikan dia! Suara Lukas bergema di pegunungan. Tepat setelah itu, Damar merasakan banyak orang mengepung kuil dengan cepat. Lukas tidak berubah sama sekali. Dia selalu bertindak sangat hati-hati. Dia tahu bahwa Barry mengenal para Night Watcher, meskipun dia mengancamnya, tetapi dia masih khawatir para Night Watcher akan datang juga. Jadi, dia menyuruh banyak orang dari Red Lotus bersembunyi di tempat ini.
Pada saat ini, orang-orang itu menjadi lawan Damar. Damar mengerutkan kening. Dia tahu sudah mustahil baginya untuk mengejar Lukas. Karena dia harus melawan orang-orang ini juga. Lupakan saja, aku akan membalas sebagian dari dendam ini dulu. Damar menghela napas dan menurunkan Wendy. Pada saat yang sama, ada sekitar 20 orang mengepung mereka dengan belati di tangannya. Wendy meraih pakaian Damar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Damar menoleh dan tersenyum pada Wendy. Dia melepaskan jaketnya, kemudian berjongkok dan berkata, "Aku akan menggendongmu." Wendy mengangguk dan memeluk Damar dengan cepat. Damar mengikat Wendy dan dirinya sendiri dengan pakaiannya, lalu berkata, "Pegang aku sekuat-kuatnya, jangan lepaskan, lalu tutup matamu. Jangan pernah buka mata." Wendy berkata dengan patuh, "Aku sudah tutup mata." Setelah dia selesai berkata, dia hanya bisa merasakan Damar bergerak dengan cepat. Suara angin berdesing di telinganya, dan kemudian dia mendengar teriakan orang. "Ah! Ah! Ah!" Di antara orang-orang dari Red Lotus ini, ada 2 pembunuh Gold Card, dan sebagian besar lainnya adalah pembunuh Red Card. Jumlah orang dari mereka hampir 30 orang, dan ini sudah termasuk kuat bagi mereka. Tetapi mereka tetap tidak bisa menghadapi Damar yang baru saja menyatu dengan tulang misterius itu. Wendy mendengar banyak orang berteriak penuh dengan kesakitan. Kadang-kadang, dia merasakan ada cairan hangat mengenai wajahnya. Dia mungkin bisa menebak apa cairan itu, dan dia merasa sedikit takut. Tetapi dia lebih penasaran. Dia ingin membuka matanya untuk melihat apa yang terjadi di luar, tetapi dia tidak berani. Wendy telah dibesarkan dengan lingkungan yang damai. Dia tidak tahu dunia bawah tanah dan belum pernah melihat pembunuhan. Dia mungkin tahu apa yang dilakukan Damar saat ini, jadi dia tidak berani membuka matanya. Dia tetap menutup matanya dengan patuh dan memegang Damar dengan erat. Jeritan orang-orang itu menjadi semakin kecil, dia merasa Damar berhenti pada waktu tertentu. "Bolehkah aku membuka mataku?" tanya Wendy. "Jangan dulu, kamu boleh membuka mata ketika aku menyuruhmu." Suara Damar terdengar di telinganya. Kemudian, dia merasa Damar berjalan dengan pelan, seolah-olah dia sedang menuruni gunung. Setengah jam kemudian, Damar berjalan keluar dari hutan, ada sedikit darah di tubuhnya dan juga wajah Wendy. Dia berhenti, melepaskan ikatan bajunya, lalu menurunkan Wendy dan berkata, "Kamu tidak boleh membuka matamu dulu." Damar meletakkan pakaian bernoda darah di bagasi, kemudian mengambil beberapa botol air dari bagasi. Dia berjalan ke depan Wendy, membasahi tisu dengan air dan menyeka darah di wajahnya sedikit demi sedikit hingga bersih. Lalu, dia membersihkan dirinya lagi. Setelah merapikan dirinya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa membuka matamu sekarang." Wendy hanya seorang gadis biasa, Damar tidak ingin dia melihat adegan yang sadis seperti itu. Wendy membuka matanya pelan-pelan, dan dia melihat Damar sedang berdiri di depannya. Pria itu tidak memakai baju dan tubuhnya menunjukkan otot yang kuat. Wajah Wendy sedikit memerah. "Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang." Damar tersenyum, lalu membuka pintu mobil. Pada saat ini, Wendy bergegas mendekatinya dan menciumnya sebelum Damar beraksi apapun. Bersambung 188. Di jalan, sebuah mobil hitam perlahan bergerak maju. Di kursi pengemudi, sang pengemudi sedang bertelanjang dada. Sedangkan di kursi sebelah pengemudi, ada seorang gadis yang seperti seorang dewi. Wajah gadis itu memerah. Dia melipat bibirnya dan melihat ke arah luar jendela. Sebelumnya dia pun tak tahu mengapa, mungkin karena terbawa perasaannya, membuatnya tak bisa menahan dirinya dan langsung menciumnya. Terasa sedikit suasana canggung dalam mobil. Damar berdeham dan berkata, "Bukannya kamu sebelumnya penasaran dengan Night Watcher, Zero itu apa? Dan juga bukannya kamu penasaran juga tentang bagaimana aku menyelamatkan ayahmu?" "Aku bisa menjawabnya sekarang." Sebenarnya Damar tak boleh memberitahukan soal keberadaan Night Watcher pada orang biasa, karena itu adalah sebuah rahasia yang sangat besar. Tetapi sekarang Wendy telah melalui hal-hal ini, dia telah mendengar tentang Red Lotus, juga telah mendengar kalau Damar baru saja memanggil seseorang untuk membersihkan tempat kejadian. Dengan dia yang telah mengetahui beberapa kejadian itu, membuat Damar merasa bisa mengatakan hal ini padanya. Tetapi dengan Damar yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan seperti itu, membuat suasana menjadi lebih kaku. Wendy dengan cepat menoleh dan memandang Damar dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia sangat ingin tahu tentang semua ini,
ingin tahu tentang asal-usul Damar, ingin tahu tentang segala sesuatu tentang Damar. Entah sejak kapan dimulainya, tetapi rasa penasarannya terhadap Damar malah berubah menjadi rasa ingin tahu segala sesuatunya tentang Damar. Damar mengangguk dan berkata, kamu juga tahu, dulu ketika aku masih berada di LH, aku telah dijebak oleh Ridwan dan komplotannya yang kemudian menjebloskanku ke dalam penjara. Awalnya aku merasa putus asa, karena saat itu aku diberi hukuman berat. Lalu saat aku di dalam penjara, ada seorang pria tua dengan penampilan tak biasa datang kepadaku dan bertanya apakah aku ingin ikut pergi bersamanya. Dia berkata bahwa dia bisa mengeluarkanku dari penjara. Damar berbicara dengan santai tentang pengalamannya sebagai Night Watcher, dan kemudian memperkenalkannya tentang apa itu Night Watcher. Tetapi tentu saja tentang hal-hal intinya, dia tak bisa menceritakannya dengan rinci. Kecuali jika Wendy memang bergabung juga ke dalam Night Watcher. Ketika Damar menceritakan hal itu, Wendy masih terlihat tak percaya. Sampai ketika Damar selesai bercerita, dia tanpa sadar berkata, kamu tidak menipuku, kan? Lihat apa yang kamu katakan barusan. Apa aku terlihat seperti seorang penipu? Ujar Damar. Terakhir kali kamu berbicara dengan Thalia, kamu memberitahuku kalau Night Watcher adalah penjaga keamanan dan tidak suka menipu orang, ujar Wendy sambil mendengus. Damar terkekeh, oh, semakin sedikit orang yang tahu tentang keberadaan kita, maka itu semakin baik. Pada saat menyelamatkan ayahmu pun baru mengetahuinya. Lalu tentang aku yang bisa mendapat kartu berlian Bank Royal, itu juga saat setelah menyelamatkan Presdir Bank Royal. Wendy terdiam sejenak. Kemudian dia memandang Damar dan bertanya, apa syarat untuk bisa bergabung dengan Night Watcher? Tak usah, ujar Damar. Menjadi Night Watcher itu tak mudah, terutama saat di tahap awal. Bahkan setelah melewati tahap awal, masih juga harus bergabung dengan tim untuk melakukan tugas. Jika sampai tidak hati-hati, kita mungkin akan mati terpotong. Kamu lebih baik merahasiakan hal ini dan tetap tinggal di kota. Menjalani kehidupan dengan baik saja. Kamu baru saja mengatakannya, kalau Sela juga sudah bergabung. Aku yakin aku juga pasti bisa. Dia dan aku adalah sahabat sejati. Aku akan pergi mencarinya, ujar Wendy bersikeras. Selama mengobrol, mereka melaju ke daerah perumahan tempat Wendy tinggal. Mereka baru saja menelepon Barry. Barry langsung tidak pergi bekerja dan segera pergi ke sana untuk menunggunya. Ketika Damar dan Wendy masuk ke dalam rumah dan melihat Damar yang bertelanjang dada, Barry tertegun sejenak. Kemudian dia berlari ke arah Wendy dan memeluknya. Dalam pelukannya dia berkata, Wendy, kamu membuat ayah kaget setengah mati, benar-benar membuat ayah kaget setengah mati. Ketika Wendy melihat ayahnya, air matanya pun mengalir. Ayah dan anak itu berbincang cukup lama, lalu melepaskan pelukannya. Barry memandang Wendy dan berkata, segera bersihkan dirimu dan pergi tidur, kamu pasti belum istirahat sedari tadi. Wendy mengangguk, lalu melirik ke arah Damar dan berkata, aku di sini tak punya baju pria, kamu minta saja orang kantor untuk membelinya dan mengantarkannya ke sini. Barry dengan cepat mengambil ponselnya, setelah memberikan perintah, Wendy segera naik ke lantai 2 dan membersihkan dirinya. Menunggu saat Wendy sudah pergi, lalu Barry berlutut ke arah Damar dan berkata, Damar, terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidupku dan hidup Wendy. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk berterima kasih padamu. Damar dengan cepat membantunya berdiri dan berkata, Om Barry, jangan seperti ini. Wendy adalah teman baikku. Bahkan jikalau tidak ada hubungan seperti itu pun, aku pasti akan pergi untuk menyelamatkannya. Damar membantu Barry bangkit untuk duduk, kemudian Barry memandang Damar dan berkata, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harusnya berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku akan menyerahkan Wendy padamu. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan Wendy? Damar, memikirkan ciuman Wendy saat di mobil barusan, Damar tak kuasa memandang Barry dengan tak enak hati dan berkata, Om Barry, sejujurnya, Wendy sudah lebih dari cukup bagiku, tapi Om pun tahu sendiri identitasku, siapa aku, dan bahaya seperti apa yang aku miliki. Mungkin besok, aku akan dicincang sampai mati karena misiku, ujar Damar. Barry merenung sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan mengirim Wendy ke Night Watcher. Dia juga masih muda, jadi belum terlambat untuk bergabung dengan Night Watcher sekarang. Dia adalah rekan seperjuanganmu,
kalian bisa kan melakukannya. Apakah Om ingin mengirimnya ke Night Watcher atas inisiatif Om sendiri? Damar bertanya dengan heran. Barry menghela napasnya, tidak masalah apakah aku hidup atau mati, tetapi terakhir kali dan ditambah kejadian kali ini, benar-benar membuatku merasa takut. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki waktu lagi. Damar pun terdiam. Serangan Red Lotus pada Barry, sudah jelas demi tulang itu. Sekarang setelah tulang itu diserap olehnya, Lucas mungkin berpikir bahwa apa yang dia bawa adalah palsu. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia akan terus menyerang Barry dan Wendy. Dia merenung sejenak dan berkata, begini saja, Om Barry, demi keselamatanmu, aku harus mengirimmu dan Wendy ke Night Watcher. Bagaimana kalau Om kembali ketika aku telah berhasil memusnahkan Red Lotus? Adapun tentang perusahaan Om, aku akan meminta pada Pak Binar dari Navis Group untuk mengirim seseorang ke sini, demi memastikan bahwa dia akan menjaga Om dengan baik. Barry tampak senang dan berkata, ya begitu saja lebih baik. Damar berkata sambil tersenyum, ya sudah, kita sepakati saja seperti itu. Setelah berbicara tentang hal itu, dia berdeham dan berkata, itu, Om Barry, tentang tulang yang Om berikan kepadaku, aku pun tidak tahu mengapa itu terserap olehku dan masuk ke dalam tubuhku. Barry tertegun, dia jelas sedikit tidak mengerti apa yang baru saja Damar katakan, tetapi dia mengalihkan pandangannya sejenak dan berkata dengan serius, Damar, itu adalah pusaka keluarga kami dan hanya bisa digunakan untuk generasi berikutnya. Kamu bilang dia berada dalam tubuhmu sekarang. Lalu sampai dengan batas tertentu, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Kang. Kamu telah dipilih oleh leluhur kami, kamu bisa bersama dengan Wendy, bagaimanapun juga itu adalah pilihan dari Tuhan. Astaga, ujar Damar terkejut. Dia tidak meneruskan pembicaraannya itu dengan Barry. Jika dia melanjutkannya, mungkin peti mati leluhur Barry tidak akan bisa tenang. Dia dengan cepat mengambil ponselnya dan segera menelepon Lilia. Dengan cepat telepon itu tersambung, lalu Lilia bertanya, ada apa? Lucas Hadrian, dia melakukannya secara langsung. Ujar Damar, sekarang apa Wendy sudah aman? Tanya Lilia, sudah aman? Aku telah menyelamatkannya, ujar Damar sambil menghela napasnya. Tetapi identitasku seharusnya terungkap, aku tidak bisa membunuh Lucas. Dia melarikan diri, tetapi Shadow di sampingnya seharusnya tidak berguna. Apa terjadi sesuatu padamu? Tanya Lilia. Damar dengan yakin berkata, mana mungkin terjadi sesuatu padaku, Lucas itu melihatku persis seperti kura-kura, langsung melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Damar kembali berkata, Lucas dan Shadow datang untuk menangkap mereka secara langsung, demi mendapatkan tulang itu. Aku menduga dia telah melakukan hal yang sama juga pada keluarga Wong. Baiklah, kita akan lanjut berdiskusi lagi ketika kamu kembali ke kota NJ, ujar Lilia. Oh ya? Kamu harus menugaskan seseorang untuk mengirim Wendy dan Barry ke Night Watcher. Aku khawatir Red Lotus akan terus menyerang mereka, ujar Damar. Baiklah, aku akan menghubunginya, ujar Lilia. Di saat yang sama, hampir 50 km jauhnya dari JC, Lucas sedang mengemudi. Shadow, tahan dulu, Lucas berteriak. Aku akan membawamu pergi menemui Spica. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Shadow hanya terdiam, bersandar dengan wajah pucat. Uhuk, dia terus-menerus batuk dan selalu ada darah yang keluar dari setiap batukannya. Lucas terus-menerus menginjak pedal gas, wajahnya penuh dengan kecemasan, dia mengemudi juga sambil menelepon. Tak lama kemudian, sebuah suara serak terdengar dan berkata, halo. Bukankah aku sudah bilang jangan hubungi aku jika tidak ada urusan? Eden, Night Watcher Zero telah muncul, dia adalah Damar, dia telah muncul. Ujar Lucas menggeram di telepon. Aku tahu dia telah muncul dan sempat berbicara dengannya di telepon sekali, suara serak Eden mulai terdengar. Lucas tertegun sejenak, dan kemudian dia menggeram, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia masih hidup, kalau kamu mengatakannya padaku, aku tidak akan muncul. Kenapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, kamu pun tidak bertanya padaku, suara serak Eden terdengar agak malas. Sebelumnya Saveri bertanya padaku, dan aku telah memberitahunya. Lucas dengan wajah kusutnya, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku tak peduli tentang hal itu, sekarang kamu pergi bunuh dia untukku, dia berada di JC. Tidak, Eden berkata dengan santai. Bersambung. 189. Tidak, Eden berkata dengan santai. Penolakan Eden membuat Lucas kembali terkejut.
Dia menggertakkan giginya dan berkata, Eden, apa maksudmu? Kamu datang bekerja sama dengan kami atas inisiatifmu sendiri. Aku bekerja sama dengan kalian, tetapi aku tidak bilang aku akan membantumu membunuh orang, Eden berkata dengan santai. Oh, aku sudah mengerti. Kamu hanya takut pada Zero, tak peduli itu Damar ataupun Guntur yang sekarang, ujar Lukas. Mereka, Eden terkekeh dan berkata dengan suara seraknya, aku tidak menganggap mereka sama sekali, baik itu Zero yang sekarang ataupun Zero yang dulu, aku tak pernah menganggapnya. Hanya orang seperti kalian saja yang begitu takut dengannya. Dalam hal ini, jika Damar tidak mati, aku tidak akan muncul, pungkas Lukas dan dengan emosi segera menutup telepon. Kemudian dia menoleh, melihat Shadow dan berkata, Shadow, tahan, kamu harus bertahan. Damar sedang menunggu di lantai bawah rumah Wendy, Barry duduk di sampingnya dan menunggu sekitar setengah jam. Wendy mengenakan piyamanya dan berjalan turun dari lantai 2. Rambutnya diikat terlihat seperti bunga teratai, terlihat sangat cantik. Mata Damar seketika terlihat berbinar-binar. Ayah, kenapa belum tidur? Ketika dia turun dan melihat ayahnya, dia segera bertanya dengan wajah yang heran. Barry memperhatikan mata Damar dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, Damar? Putriku cantik bukan? Bagaimana kalau menikah dengannya? Wendy tersipu malu dan berkata, ayah ini bicara apa? Tok, tok, tok. Pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Damar dengan cepat pergi untuk membuka pintu, dan kemudian ada seorang pria berdiri di pintu, membawa 2 tas pakaian. Sewaktu melihat Damar, dengan sedikit terkejut ia berkata, pakaian. Damar mengambil pakaian itu dan berkata, terima kasih. Barry juga berkata, Luisa, kamu bisa kembali ke kantor dan lanjut bekerja. Kalian tidur saja. Aku sudah memberitahunya bahwa seseorang akan datang dan membawamu ke Night Watcher. Damar berkata kepada mereka, sebelum mereka datang menemuimu, aku akan tinggal di sini. Sampai kalian dijemput, Om Barry harus segera mengatur urusan perusahaan Om. Om bisa pilih sendiri, apakah Om akan memilih orangnya sendiri atau aku yang akan meminta orang dari Navis Group untuk mengaturnya ke sini. Atur saja seseorang untuk datang ke sini. Aku percaya padamu, ujar Barry. Damar mengangguk dan menelepon Binar. Setelah membicarakan situasinya, Binar mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang ke sana hari ini. Damar melihat jam. Saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Setelah berkata seperti itu, Damar membujuk mereka untuk kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Kemudian dia pergi mandi dan berganti pakaian. Setelah itu dia kembali ke sofa di ruang tamu dan duduk. Dia menarik napas dan mulai memikirkan kejadian baru-baru ini. Eden muncul dalam pikirannya. Lukas dan Shadow yang bersembunyi pun ikut muncul dalam pikirannya, dan orang-orang di dunia menjadi semakin aktif. Iman Armada dan Hugo Wong telah tinggal di markas Night Watcher selama bertahun-tahun, dan mereka juga muncul di NJ. Situasinya mungkin lebih buruk dari yang Damar bayangkan. Dia bergumam, tentu saja, akankah perang dimulai lagi? Atau malah sudah dimulai? Perang apa yang akan segera dimulai? Di lantai dasar, sebuah pintu tiba-tiba terbuka, dan Wendy berjalan keluar dengan piyamanya. Dia melihat keluar jendela, di luar sana terlihat sebuah kedamaian dan ketenangan, terlihat mobil perlahan maju di area villa ini, terlihat seorang pria tua sedang menuntun anjingnya di taman villa, kadang-kadang ada juga sepasang kekasih yang sedang lewat. Ini adalah potongan dari dunia yang damai dan indah. Tetapi dia tidak tahu, bahwa ada arus bergelombang yang tersembunyi di sisi gelap dunia. Damar berkata sambil tersenyum, kamu tidak cukup mengerti perang. Ketika kamu pergi ke markas Night Watcher bersama ayahmu, kamu akan mengerti. Berkata sampai di situ, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kamu tidak tidur? Aku tidak bisa tidur, gumamnya. Semua kejadian yang kualami dari kemarin hingga sekarang terasa seperti mimpi. Damar terdiam. Memang, dampak dari apa yang terjadi pada Wendy terlalu besar. Wendy duduk di samping Damar, dan sebuah aroma tercium oleh Damar, yang membuat Damar merasa sedikit bingung. Meskipun aku sudah tahu sedikit tentang kamu sekarang, tetapi aku akan bergabung dengan kalian. Sampai suatu hari, aku akan berdiri bersamamu, ujar Wendy. Damar menoleh dan menatap wajah cantik Wendy. Jantungnya tak kuasa sedikit berdegup. Tetapi dia masih bisa menahan dirinya, kemudian memandang Wendy dan berkata, aku tidak akan menghalangi pilihanmu,
Tetapi tetap saja kalimat itu, Night Watcher sangatlah sulit, kamu tidak bisa membayangkannya, terutama ketika di permulaan. Aku tidak takut, ujar Wendy menggertakkan giginya. 2 hari kemudian, Damar, Wendy, dan Barry berdiri di gerbang rumah Wendy. Sebuah mobil off-road berhenti di gerbang rumah Wendy, dan kemudian sesosok pria tubuh berkulit gelap keluar dari mobil itu. Dengan rokok di mulutnya, dia mengenakan sepasang sandal jepit, rompi, dan celana pantai. Dia tampak seperti pecundang, mengirimmu ke sini untuk menjemput. Damar bertanya dengan heran. Ya, itu adalah Guntur, dia adalah Night Watcher Zero yang sekarang, yang datang untuk menemui Wendy dan Barry. Aku pikir itu sedikit berlebihan, tetapi orang-orang seperti Lucas dan Shadow telah melakukannya sendiri. Hanya ada aku yang bisa menakut-nakuti mereka, Guntur berkata dengan angkuh, dan kemudian mengisap rokoknya dalam-dalam. Damar melihat dengan jelas, saat dia mengisapnya, rokok itu langsung berkurang setengahnya. Tetapi ketika dia berbicara, dia tidak mengeluarkan asap, seolah-olah dia telah menelannya secara langsung. Kemudian dia mendekati ketiganya dan berkata, kalian berdua bawa barang bawaanmu atau koper masuk ke mobil. Ketika dia mengatakannya, asap tiba-tiba keluar dan menyembur ke wajah 3 orang ini. Dasar kurang ajar, Damar mengumpat dalam hatinya. Wendy pun mau tidak mau menutupi hidungnya dan mulai batuk. Damar membantu Wendy dan Barry untuk memindahkan barang-barang ke mobil. Setelah mereka naik mobil, Wendy menatap Damar dan bertanya, berapa lama kamu akan kembali? Aku tidak tahu, Damar berkata sambil tersenyum, jika terjadi sesuatu, hubungi saja aku. Tidak ada batasan penggunaan telepon di sana. Baik, ujar Wendy dengan wajah sedikit kusut. Ayo pergi, sampai bertemu lagi, kata Damar sambil tersenyum. Lalu kemudian Guntur menjulurkan kepalanya dari kaca mobil dan berkata, Damar, aku tahu kamu tak cukup pandai untuk berurusan dengan sampah tua seperti itu. Jika kamu membutuhkan bantuanku, hubungi saja aku. Aku akan memotong hingga mati untukmu. Damar menyentuh hidungnya. Kali ini, dia tidak adu mulut dengan Guntur. Kemudian Guntur menginjak pedal gas dan perlahan berjalan ke arah luar perumahan. Ketika mereka sudah pergi, Damar menghela napas panjang, lalu mengunci pintu rumah Wendy kemudian berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia kembali ke JC, dia sebenarnya hanya ingin membantu Wendy, tetapi sejak dia kembali, dia merasa harus bertemu dengan Stephen. Stephen telah pindah dari vilanya. Ya, setelah Damar pergi, dia merasa villa itu terlalu besar. Dia berdua bersama anaknya tidak terbiasa tinggal di sana. Kemudian dia pergi untuk membeli rumah bekas dan tinggal di sana. Damar sudah tahu alamatnya. Dia naik taksi dan segera tiba di gerbang perumahan Stephen. Hari ini adalah hari Sabtu, Stephen libur kerja. Dia melihat kembali detail alamatnya, bertanya pada petugas keamanan perumahan, dan segera masuk ke dalam perumahan itu. Tak lama dia pun telah tiba di depan pintu rumah Stephen. Ketika dia tiba, dia melihat pintu rumah Stephen yang terbuka. Pada saat yang sama, ada tangisan anak-anak dan suara-suara lainnya. Dia pun mengerutkan dahinya. Stephen, terdengar suara seorang wanita dan berkata, kami belum bercerai. Sekarang rumah ini, setengahnya milikku dan ada setengah dari tabunganmu. Ini adalah harta kita bersama setelah menikah. Hati Damar tergerak saat mendengarnya. Dia tahu bahwa istri Stephen telah kembali, dan sepertinya ada banyak orang di dalam sana. Dia membawa orang ke rumah Stephen untuk membuat masalah. Bersambung. 190. Damar tidak buru-buru masuk, tetapi tetap berdiri di pintu, dan malah tertarik untuk menguping. Junita, kamu jangan keterlaluan. Stephen terlihat emosi dan berkata, setelah kamu melahirkan Jimmy, kamu datang ke sini dan pergi dengan pria lain. Sekarang kamu melihat kalau aku sekarang sudah punya uang, lalu kamu kembali lagi ke sini dengan membawa pria ini. Sekarang kamu bahkan ingin meminta bagian dari rumahku. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Hei, bocah, bagaimana ia mengatakannya, ingin dipukuli ya? Ujar seorang pria menggeram. Kamu punya nyali untuk membunuhku, teriak Stephen. Junita mencibir, kenapa aku harus pergi? Bukankah aku telah menikah denganmu sebelumnya? Jimmy adalah anakku. Kita belum bercerai. Secara hukum, kita belum bercerai. Setelah menikah, kamu mendapatkan setengah dari uangku, rumah ini setengah milikku dan tabunganmu. Tidak jauh, Damar pun terdiam. Dia adalah Junita, istri yang dinikahi saat Stephen berada di desa.
Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Junita hampir sama dengan Amelia dan Sisi, atau bahkan lebih keterlaluan. Amelia dan Sisi, bagaimanapun mereka baru menemukan bahwa Damar telah jadi kaya raya setelah perceraian mereka dan ingin mendapatkan bagiannya. Dan Junita ini, ketika dia pertama kali datang ke kota, dia meninggalkan suami dan anaknya, kemudian melarikan diri, meninggalkan Jimmy dengan penyakit bawaannya, yang membuat Stephen harus mengasuhnya seorang diri. Sekarang setelah mengetahui bahwa Stephen telah menjadi kaya dari kerabatnya, dia malah ingin meminta setengah hartanya. Ini benar-benar keterlaluan. Mimpi kamu, cibir Stephen. Uangku tidak ada hubungannya denganmu. Pak Stephen. Pada saat ini, suara lain terdengar lagi dan berkata, saya adalah pengacara Bu Junita. Secara hukum, Bu Junita dan Anda masih berstatus suami istri. Anda belum melalui prosedur perceraian, jadi harta Anda saat ini dan titipan dapat dianggap sebagai harta setelah menikah. Normalnya Anda harus memberikan setengahnya kepada Bu Junita. Sekarang setelah Anda memberikannya, kalian akan menjadi sama-sama senang. Jika tidak, kita bisa lanjutkan ke proses hukum, dan kalian akan membuang waktu. Jika kalian ingin menuntut, ya tuntut saja. Saya tidak percaya. Tidak ada alasan di dunia ini, ujar Stephen dengan emosi. Hei, bocah, jadi kamu tidak mau memberikannya, kan? Suara yang mengancam Stephen sebelumnya terdengar lagi dan berkata, baiklah, jika kamu tidak mau memberikannya, pikirkan tentang keselamatan anakmu, dan kamu tidak ingin tidur nyenyak sepanjang hari. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Apa kamu tahu dengan siapa aku bergaul? Hendra Wong, apakah kamu pernah mendengar tentang orang ini di JC? Bisakah kamu memprovokasinya? Mendengar hal itu, Damar melangkah maju dan membuka pintu. Dia menuju ke ruang tamu rumah itu. Di ruang tamu, Stephen sedang duduk di sofa dengan Jimmy dalam dekapannya. Lalu ada seorang pria berkacamata dan tas kerja duduk di seberang mereka dengan kertas perjanjian di tangannya. Pada saat yang sama, seorang pria dengan tato bunga di lengannya berdiri di sana. Di sampingnya, ada seorang wanita dengan riasan yang tebal. Penampilan seorang wanita yang masih bisa dimaklumi. Dia pasti Junita. Selain itu, ada beberapa orang seperti gangster yang berdiri di sana, memandang Stephen sambil tersenyum. Aduh ramai sekali, ujar Damar berkata sambil tersenyum kepada Stephen. Ketika Stephen melihat Damar, dia terlihat sangat senang. Dia memeluk Jimmy, karena ketakutan Jimmy pun masih menangis. Ketika Damar masuk, pria yang datang bersama Junita mengerutkan dahinya dan berkata, siapa kamu? Ada urusan apa denganmu? Pergi dari sini. Damar memandangnya dengan santai, lalu pergi ke sisi Stephen dan berkata, aku sudah beritahu dari awal agar kamu menyelesaikan masalahmu dengan wanita ini. Di dunia ini semua orang mempunyai kekurangan, hanya saja tidak ada kekurangan orang yang tidak tahu malu. Apa maksudmu? Junita menatap Damar. Apa maksudku? Kamu tidak mendengarnya. Damar meliriknya dan berkata, aku berkata, wanita sepertimu bahkan tidak memiliki kulit atau muka. Bagaimana mungkin kamu bisa kembali? Setelah bertahun-tahun, Jimmy jatuh sakit, dan Stephen bekerja keras untuk mendapatkan uang dari lokasi konstruksi. Setiap hari bekerja keras untuk mendapatkan biaya kemoterapi untuk Jimmy. Sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ketika penyakit Jimmy sudah sembuh, lalu kamu kembali untuk meminta uang dan ingin membagi harta, apakah kamu menginginkan hal lain untukmu kamu? Ujar Damar. Junita melotot mendengarnya. Pria bertato di sebelahnya melangkah maju, menunjuk ke arah Damar dan berkata, kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Jangan ribut, jangan ribut. Pengacara yang sedang terduduk berkata sambil tersenyum, temanku, apa yang kamu katakan dari hal-hal tadi tidak berguna. Mereka tidak bercerai, yang Stephen dapatkan hanyalah harta setelah menikah. Selain itu, ini adalah masalah antara suami dan istri mereka. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Apa ini? Damar mengambil 2 lembar kertas di atas meja dan bertanya. Yang satu adalah perjanjian perceraian, dan yang satunya lagi adalah perjanjian pembagian harta. Ujar pengacara itu sambil tersenyum. Sebagai pengacara, apakah Anda benar-benar menangani kasus apapun? Damar menatapnya dan bertanya. Pengacara hanya mengangkat bahu seolah acuh tak acuh. Damar terkekeh dan langsung terdengar suara, srek. Dia merobek perjanjian pembagian harta secara langsung. Hei, bocah, kamu ini ingin mati. Wajah pria bertato itu amarah.
Siapa kamu? Apa hubungan masalah ini denganmu? Junita juga menatap Damar dan bertanya. Damar tersenyum santai, dan membuang robekan kertas itu ke lantai, lalu berkata, saya adalah bos Stephen. Pupil mata Junita terlihat sedikit menyusut. Stephen sekarang bekerja di perusahaan logistik PT Citra Adidaya. Dia tahu bahwa sebagai perusahaan logistik terbesar di JC, logistik PT Citra Adidaya bernilai sekitar 200 miliar. Bagi orang biasa seperti mereka, nilai ini sungguh sangat menakutkan. Untuk sesaat, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Merasa hebat karena memiliki uang. Junita akhirnya berkata dengan lemah. Aku menjelaskan kepadamu bahwa kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun, ujar Damar sambil menatap pria bertato itu. Aku baru saja mendengar, kamu mengikuti Hendra Wong. Siapa namamu? Namaku Roni, kamu bisa menanyakannya. Cibir pria bertato itu. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, Roni, baiklah. Aku akan pergi dan bertanya pada Hendra Wong tentang hal itu. Kamu bisa pergi. Jika kamu ingin menuntut, kamu bisa menuntut. Departemen Hukum perusahaan kami terbuka untukmu. Jika kamu ingin mengambil tindakan, pergi saja ke PT Citra Adidaya dan berkomunikasi dengan Departemen Hukum kami. Dan jangan ganggu Stephen. Roni merasa sedikit tidak terima. Dia memandang Damar dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu mengenal Hendra Wong? Selama percakapan, seorang pria di belakangnya memandang Damar. Tiba-tiba, dia menghampiri Roni dan berkata dengan suara rendah, Roni, sepertinya aku ingat bahwa dia ini adalah orang yang memukul Hendra dan Donita Namas ke rumah sakit di warnet hingga dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, dia mencoba mengingatnya, dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian berkata, bagaimanapun, Hendra memberitahu kita untuk tidak memprovokasinya lagi. Jika masalah ini sampai ke telinga Hendra, kita mungkin akan tamat. Ketika Roni mendengar akan hal itu, seluruh tubuhnya seketika sedikit gemetaran. Percakapan mereka terdengar oleh Damar, dan bibir Damar menunjukkan sedikit senyuman. Melihat senyum Damar, wajah Roni terlihat sangat kusut. Dia menghampiri Damar dan berkata, saudaraku, maafkan aku benar-benar tidak tahu kamu memiliki hubungan dengan Hendra Wong. Aku tidak menginginkan uangnya. Kami berjanji untuk selanjutnya tidak akan mengganggu Stephen lagi. Jangan beritahu persoalan ini pada Hendra. Kamu tak menginginkannya lagi, ujar Junita dengan amarahnya. Roni, kamu tahu ada berapa ratus juta yang bisa kita dapatkan. Kamu tidak menginginkannya. Damar benar-benar kehabisan kata-kata melihatnya. Betapa tak tahu malunya seorang wanita mengatakan hal seperti itu. Kelak, saat Roni mendengar perkataan Junita, dia seketika menamparkan wajah Junita dan membentaknya, diam. Junita ditampar, wajahnya muram, sama sekali tidak ingin mengerti apa maksud dari semua itu. Bersambung. Terima kasih bosku.